Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Romatullah, salah satu mahasiswa dari Universitas Sebrasia dengan NIM 24040101041. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk melakukan sebuah analisa berupa presentasi untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah rekayasa perangkat lunak dengan dosen pengampu yang terhormat Ibu Cian Ramadona, Hasulten, Eskom, Mkom. Oke. Untuk yang pertama yaitu di sini saya akan mencoba untuk menganalisa gambar yang terdapat pada soal ini ya. Ini gambarnya tentang information system and component parts ya. Ini. Oke. Di yang pertama itu terdapat 5 komponen ini ya. Dan juga 2 komponen di luar. Oke, yang pertama itu ada input. Input di sini itu mempresentasikan data mentah yang masuk ke dalam sistem, misalnya keluhan pelanggan, formulir permintaan, atau data transaksi. Oke, untuk ikonnya seperti ini digambarkannya. Kemudian ada hardware. Nah, hardware di sini itu merupakan komponen fisik yang digunakan untuk memproses data. Itu bisa berupa perangkat yang bisa disentuh secara langsung ya, seperti ini. Ada keyboard, ada mouse, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya ada software ya. Software di sini itu merupakan program atau aplikasi yang menjalankan instruksi untuk mengolah data pada hardware ya. Jadi software ini di dalamnya sini ya. Kemudian ada people ya, people atau unsur manusianya itu bisa berupa pengguna sistem, staff IT ataupun customer service representatif ya yang mengoperasikan sistem. Oke. Lalu ada data. Data di sini itu merupakan data atau fakta-fakta mentah yang disimpan dan diolah menjadi informasi yang bermakna. Lalu kemudian ada prosedur ya. Prosedur di sini itu merupakan aturan, langkah-langkah atau kebijakan yang mengatur bagaimana sistem itu harus dijalankan. Oke, next selanjutnya ada output ya. Output di sini itu merupakan hasil dari atau hasil akhir dari pemrosesan data yang berupa informasi yang sudah diolah dan juga siap digunakan untuk pengambilan keputusan ya. Lalu untuk interpretasinya, 5 komponen inti di sini ada hardware, people, software, data, dan juga prosedur itu saling bekerja sama dalam sebuah kotak sistem ya. Kotak sistem ini komputer support system ya di dalamnya sini. Lalu tujuan mereka atau kelima komponen ini ialah mengolah inputs untuk menjadi output ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut. Kemudian yang kedua ada sistem boundary versus automation boundary ya. Untuk penggambarannya seperti berikut. Nah, di sini tuh ada environment surrounding the system, ada system boundary, ada automation boundary, ada manual part of the system ya. Kemudian ada automate part of the system. Oke. Yang pertama kita mulai dari ini ya, kotak terluar, environment surrounding the system ya. Itu mempresentasikan segala sesuatu di luar sistem yang bisa mempengaruhi atau dipengaruhi oleh sistem. Namun bukan bagian dari sistem itu sendiri. Misalnya itu ada pelanggan, ada pemasok, regulasi pemerintah atau kondisi pasar. Oke, kemudian ada sistem boundary. Ya, sistem boundary itu batasan sistem ya. Jadi garis tepi dari kotak biru ini ya. Oke. Itu adalah garis pemisah yang menentukan apa saja yang termasuk dari bagian sistem dan apa yang berada di luar sistem atau lingkungannya ya. Jadi sistem boundary ini adalah garis pemisah ya, garis terluar ini yang biru ini. Kemudian ada manual part of the system ya, bagian manual system. Jadi yang ada dalam kotak biru ini.
Kalau yang sistem boundary tadi kan garis tepinya. Nah, kalau manual part of the system itu bagian dalam kotaknya ya, atau bagian yang biru ini ya. Nah, di situ merupakan bagian dari sistem yang masih dikerjakan secara manual oleh manusia ya, dan belum diotomatisasi oleh komputer. Jadi yang di kotak biru ini masih manual. Kemudian ada automation boundary ya, yang ini. Nah, automation boundary ini adalah garis pemisah antara manual dengan otomatisasi part of the system ya, jadi garis tepinya. Nah, batasan ini itu memisahkan antara bagian sistem yang dikerjakan manual dengan bagian yang sudah diotomatisasi oleh komputer. Kemudian ada automated part of the system, yang kotak hijau ini di dalamnya. Itu merupakan bagian sistem yang tugasnya sepenuhnya dijalankan oleh komputer atau mesin tanpa campur tangan manusia secara langsung ya. Jadi automated part of the system ini merupakan bagian dari manual part of the system, tetapi tanpa campur tangan manusia. Oke. Interpretasinya yaitu merupakan sistem otomatis itu selalu berada di dalam sistem manual yang lebih besar ya, seperti kata saya tadi. Dan sistem manual itu berada di dalam lingkungan yang lebih besar lagi ya, yaitu environment surrounding the system, yang dimana artinya tidak semua bagian dari sebuah sistem informasi itu harus terotomatisasi ya. Jadi nggak semua itu harus otomatisasi, ada juga yang harus manual ya untuk verifikasi lebih lanjut. Oke, kemudian yang ketiga ada activity diagram symbols. Nah, di sini ada beberapa activity. Oke, kita mulai saja dari yang pertama di sini ya, swimlane. Di sini ada manager. Nah, swimlane ini digunakan untuk mengelompokkan aktivitas berdasarkan siapa aktor atau peran yang bertanggung jawab menjalankan aktivitas tersebut. Nah, dalam kasus pada gambar ini yaitu manager ya, secara linear. Oke, kemudian ada starting activity pseudo ya. Nah, di sini tuh sebagai penanda atau titik awal mulainya proses dalam diagram aktivitas. Lalu ada transition arrow ya. Transition arrow di sini itu menunjukkan urutan atau alur perpindahan dari satu langkah ke langkah selanjutnya. Jadi panah ini ya simbolnya. Kemudian ada activity ya. Activity itu merupakan mempresentasikan suatu langkah kerja atau tugas yang sedang dilakukan dalam proses ya. Nah, untuk activity di sini tuh ada berupa review finansial dan juga prepare report. Ini termasuk activation atau aktivasi ya. Kemudian ada ending activity atau itu ya ending activity, akhir dari aktivitas ya. Itu menandakan titik akhir atau berakhirnya proses ya. Jadi di sini sudah selesai. Lalu kemudian ada synchronization bar atau split ya. Nah, di sini tuh digunakan untuk menunjukkan aktivitas paralel ya, dengan proses yang berjalan bersamaan. Jadi langsung dibagi menjadi beberapa proses ya. Nah, untuk kasus di contoh ini itu dibagi menjadi dua proses yang langsung berjalan secara bersamaan. Lalu kemudian ada synchronization bar join ya. Nah, di sini tuh menunjukkan titik pertemuan atau sinkronisasi dari aktivitas-aktivitas paralel sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya. Jadi sebelum di sini itu tadi kan telah dilakukan synchronization bar yang split ya, dipecah menjadi beberapa bagian atau beberapa aktivitas, itu dilakukan secara bersamaan. Setelah aktivitas tersebut selesai yang dilakukan bersamaan, nanti di sini juga akan tersinkron lagi ya, bersamaan menjadi sebuah hasil. Jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian ada decision activity. Nah, decision activity ini itu mempresentasikan titik pengambilan keputusan dalam alur proses.
di mana jalur berikutnya itu bergantung pada suatu kondisi ya. Jadi antara yes atau no ya. Jadi antara dua kondisi tersebut, hanya dua itu ya decision activity-nya. Outputnya yaitu bisa berupa yes atau no, cuma dua. Nah, kemudian ada lagi yaitu another way to show decision ya. Jadi cara lain untuk menampilkan keputusan ya, tidak harus berbentuk diamond ya, bisa berbentuk oval gini, shape. Nah, kalau diamond di sini kan berarti itu hanya yes or no ya, dua keputusan. Nah, kalau yang seperti ini simbolnya itu bisa beberapa ya. Jadi itu menunjukkan bahwa keputusan itu juga bisa digambarkan tanpa simbol diamond ya. Tergantung gaya atau preferensi si pembuat diagramnya. Di sini bisa dua, bisa tiga, atau beberapa ya, nggak harus dua. Jadi seperti itu kurang lebih. Nah, kemudian untuk yang terakhir yaitu activity diagram that models a workflow ya. Di sini memakai swimlane juga. Di sini itu terdapat 4 kolom. Yang pertama ada customer, ada salesperson, kemudian ada technical expert, dan juga ada sistem ya. Oke. Dimulai dari yang pertama ya, langkah pertama ini ada customer. Customer itu melakukan aktivitas sebuah request note quote ya. Nah, di sini pelanggan itu mengajukan permintaan penawaran harga. Itu merupakan jadi titik mulainya ya. Kemudian dilanjutkan ke salesperson. Nah, di sini salesperson itu melakukan develop note of requirement. Jadi salesperson itu mencatat kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh pelanggan. Kemudian dilanjutkan lagi masih di salesperson. Di salesperson di sini itu menanyakan apakah ada yang perlu dibantu atau apakah perlu bantuan teknis. Nah, di sini jika iya, oke, kita masuk ke 3A, langkah 3A. Jika iya, maka dilanjutkan ke technical expert ya. Jika iya, check requirement, lalu enter data into the system, oke. Jika no atau tidak, masih tetap di salesperson ya. Salesperson itu langsung enter data to the system. Jadi kesimpulannya, jika iya, maka akan dioper ke technical expert. Tapi jika no, itu tetap di salesperson ya. Jadi endingnya tetap enter data into the system ya. Kemudian selanjutnya pada bagian sistem. Oke, di sini sistem akan mengkalkulate quote, yaitu sistem menghitung penawaran harga berdasarkan data yang dimasukkan. Oke, setelah dari sini akan kembali ke customer kembali. Masuk ke langkah 5 ya. Customer di sini itu mereview the quote ya. Pelanggan meninjau hasil penawaran yang telah dilakukan oleh sistem. Kemudian kita masuk ke tahap yang ke-6, masih di customer. Nah, di sini ada beberapa keputusan ya, ada keputusan ya. Apakah perlu perubahan? Nah, jika customer menjawab iya, maka alur akan dikembalikan kembali ke salesperson untuk melakukan develop ulang ya, note of requirement. Nah, ini jika iya, maka alur kembali ke langkah request note, mengulang proses ya. Tapi jika customer menjawab no, maka lanjut ke accept order quote ya, lanjut ke accept quote order as a order, oke. Nah, untuk yang terakhir masih di customer. Setelah accept quote as order, pelanggan itu menyetujui penawaran dan menjadi pesanan resmi, dan juga sekaligus menjadi titik akhir atau endingnya ya dari workflow berikut. Jadi ya mungkin itu saja untuk presentasi UAS dari saya. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan kata, mohon dimaafkan dan juga koreksinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.